Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, memberikan kita karunia, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa beraktivitas dalam keadaan penuh dengan kemudahan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan secara baik, bisa kita optimalkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah dan memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan tanda cinta kita kepada Rasulullah. Walaupun bersolawat tidak satu-satunya, yakni bisa juga dalam bentuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Tapi paling tidak kita mulai dengan membaca solawat. Karena solawat ini mengikuti kita minimal 5 kali sehari. Yang itu tidak bisa lepas dari diri kita. Mari kita selalu selawat dalam penuh kerinduan kepada Rasulullah, agar nanti kita bisa bertemu Rasulullah, bersama Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah, dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita coba akan berbincang tentang karakter seorang muslim yang ideal dalam Islam itu seperti apa, ya. Beberapa literasi yang saya baca, beberapa buku yang saya baca juga, paling tidak ada berapa ini ya, sudah saya catat nih. Paling tidak ada 12. Ada 12 karakter yang memang itu melekat dalam diri seorang muslim yang ideal dalam Islam. Yang ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, ya. Yang pertama, seorang muslim dikatakan dia ideal, karakternya adalah tentu tidak lepas dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah ini sebuah keniscayaan sebagai seorang muslim, maka dia harus menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Terus yang kedua, selain dia bertakwa juga harus mencerminkan daripada sifat siddiq, yakni sifat jujur, ya. Bagaimana menjadi karakter seorang muslim yang jujur adalah sebuah sebuah keharusan. Bila mana seseorang ingin masuk dalam muslim yang ideal dalam Islam, ya. Jadi jujur ini nggak bisa dilepaskan. Terus selain jujur, seorang muslim yang idealnya adalah dia juga harus memiliki kesabaran. Sabar ini maknanya luas, ya. Sabar ini maknanya luas dan sangat dalam, tapi kita sederhanakan sabar dalam menjalani setiap ujian dan kesulitan yang Allah ujikan kepada kita, ya. Harus sabar. Takwa, jujur, sabar. Terus yang selanjutnya, selain bersabar, seorang muslim yang ideal adalah dia selalu bertawakal kepada Allah setelah beraktivitas. Setelah dia berusaha, setelah berikhtiar, maka seorang muslim yang bagus, seorang muslim yang ideal dalam Islam, dia selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah hasilnya, ya.
menyerahkan kepada Allah hasil dari setiap usaha yang dia lakukan. Terus setelah bertawakal, seorang muslim yang ideal adalah muslim itu harus memiliki karakter adil. Ya. Adil ini adalah sebuah sifat yang melekat bagi seorang muslim. Kalau dia tidak adil, maka bisa jadi ya dia merusak citra daripada muslim itu sendiri. Terus yang selanjutnya, seorang muslim juga harus dermawan, harus berbagi sama sesama. Makanya kalau ada seorang muslim mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi dia tidak memiliki sifat dermawan, alias pelit, alias tidak mau berbagi, maka ini dipertanyakan. Ya. Jadi harus dalam diri seorang muslim itu gemar berbagi, gemar membantu orang yang memang membutuhkan pertolongannya. Terus yang selanjutnya, selain dia dermawan adalah menghormati orang lain. Ya, karena kita manusia sosial, maka diatur dalam Islam bagi kita yang mengaku umat Muslim, ya itu yang namanya hablu minan nas. Di mana hablu minan nas ini ya diatur tuh dalam Islam. Dan kita harus belajar menghargai, menghormati orang yang berbeda sama kita, orang yang lebih tua dari kita, orang yang alim dari kita, dan seterusnya. Harus tumbuh dalam diri seorang muslim menghormati orang lain. Nggak boleh egois dan tidak boleh semaunya. Ya. Terus yang selanjutnya, seorang muslim yang ideal adalah dia mampu menjaga amanah. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia tidak bisa menjaga amanah, maka dia akan mencoreng agama Islam itu sendiri. Dia tidak dikatakan muslim yang berkarakter ideal dalam Islam. Kenapa? Karena menjaga amanah itu bagian dari sifat orang yang muslim, orang yang beragama Islam. Maka ketika mengaku beragama Islam, ini sudah pasti melekat dalam dirinya. Ya ini sifat amanah. Ya, tidak boleh mengkhianati amanah, tidak boleh. Ya. Terus yang terakhir, yang selanjutnya adalah harus ikhlas, memiliki sifat ikhlas. Ikhlas ini artinya tidak hitung-hitungan, tidak menyebut-nyebut dan tidak membangga-banggakan. Ikhlas lillahi ta'ala. Biar Allah yang menyimpannya, biar Allah yang mencatatnya. Itu ikhlas. Terus yang terakhir, ya, seorang muslim itu harus memiliki sifat pemaaf. Tidak boleh memiliki sifat pendendam. Ya. Terus apalagi teguh dalam kebenaran. Ya. Karena orang yang berjalan di jalan yang benar itu pasti ada saja orang yang tidak suka. Ya. Sama seperti analoginya, kalau kita menanam padi, maka yang ikut tumbuh bukan hanya padi, tapi juga rumput-rumput yang lain juga tumbuh. Begitulah ketika seseorang melakukan kebaikan, pasti ada orang yang tidak senang, ada orang yang tidak suka. Maka sikap kita dalam hal ini harus konsisten, harus tegar, tidak boleh patah semangat, tidak boleh terpengaruh olehnya. Terus yang terakhir, karena kita hidup di negara yang majemuk, ada beda agama, beda suku, beda bahasa, beda kebiasaan, beda budaya, maka sebagai seorang muslim kita diharuskan yakni toleransi. Ya, toleransi ini dalam Islam diatur. Ada ada batasan-batasannya. Selama itu tidak bersinggungan dengan agama, tidak bersinggungan dengan akidah, maka di situ kita dibolehkan
bertoleransi. Tapi ketika itu menyangkut agama, menyangkut akidah, maka tidak ada dalam hal yang seperti itu untuk bertoleransi. Ayatnya sangat jelas, yakni lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selesai. Ya, jadi dalam toleransi pun jangan kebablasan, ya. Itu. Jadi paling tidak yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang memang mengaku muslim yang sesuai dengan agama Islam, muslim yang sebenarnya, maka kita harus memiliki sifat-sifat yang tadi. Saya akan ulangi sekali lagi. Yang pertama, karakter bertakwa kepada Allah. Ini sebuah keniscayaan kalau yang nomor satu. Yang kedua itu adalah sifat siddiq, ya, jujur. Terus sabar, memiliki tawakal yang tinggi. Terus juga harus adil. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terus kalau yang adil bagaimana? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, maka perbuatan itu akan mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Berarti logikanya ketika orang itu tidak berbuat adil, maka dia tidak berbuat kepada ketakwaan, jauh dari ketakwaan. Terus yang selanjutnya dermawan, menghormati orang lain, menjaga amanah, ikhlas, pemaaf, teguh dalam kebenaran, dan yang terakhir bertoleransi. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang ideal dalam Islam. Maka ikuti yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.